Halo guys, kali ini kita akan membahas sebuah manhwa yang MC-nya OP parah, tak terkalahkan, anti naif, juga pokoknya OP parah. Ini adalah part pertamanya ya. Kalau rame kita bakal lanjutin nih ke part-part selanjutnya. Jadi ramaikan, jangan lupa like and subscribe juga. Oke, untuk judulnya adalah Rebirth of the Urban Immortal Cultivator. Mimin bakal sedikit bacain untuk sinopsisnya. Bercerita tentang Chen Fan Yu meninggal di tengah kesengsaraan ilahi setelah mencapai puncak dunia kultivasi dalam waktu kurang dari 500 tahun. Entah bagaimana, terlepas dari kehilangan basis kultivasinya, ia dapat kembali ke masa mudanya sebagai mahasiswa yang tinggal di bumi. Dia memutuskan untuk sekali lagi menapaki jalan menuju keabadian, dipersenjatai dengan pengetahuan yang telah dia kumpulkan di kehidupan masa lalunya, untuk menimpa kesalahan masa lalunya, menghilangkan penyesalannya yang tersisa, dan menetapkan fondasi spiritual yang kuat yang akan menjamin keberhasilan dalam upayanya yang tak terelakkan untuk sekali lagi naik ke bidang keberadaan lain. Di chapter awal diperlihatkan tepatnya pada bulan Juli tahun 2007. Ada sebuah bus yang sedang melaju. Di dalamnya nampak seseorang yang sedang duduk di sana. Ya, ini adalah MC kita kali ini, Chen Fan. Kemudian diperlihatkan Chen Fan kayak kaget gitulah, lalu berkata, "Wah, di mana aku? Bukankah ini bus yang aku naiki saat liburan musim panas dari Suzhou County ke Zhuzhou? Kenapa aku di sini? Bukankah aku sedang menanggung pembalasan ilahi? Apakah aku kembali?" Kemudian kita diperkenalkan dengan sosok Chen Fan di masa lalu ya guys. Chen Fan ini ternyata dia bereinkarnasi. Aku Chen Fan adalah penguasa Big Swan, juga biasa disebut Chen Big Swan. Aku adalah murid langsung dari Master Abadi Seni Bela Diri Puncak Jiangxing. Aku pergi dari bumi pada usia 30 dan memulai jalan kultivasi abadi di dunia lain dengan bakat yang luar biasa. Aku mencapai tahap retribusi setelah 500 tahun berkultivasi. Aku dikenal sebagai seorang jenius yang tak tertandingi, yang paling mungkin berhasil melepaskan diri dari alam semesta dan naik ke alam celestial. Aku berperang dengan semua suku yang ada dan memenangkan setiap pertempuran. Lalu aku dipanggil sebagai penguasa abadi. Namunnya aku jatuh selama pembalasan ilahi itu karena aku berkultivasi terlalu cepat untuk membangun fondasi yang kuat, sehingga aku tidak bisa menahan dawhatku. Aku telah mengerahkan segalanya untuk kultivasiku selama 500 tahun terakhir, meninggalkan banyak penyesalan. Semua kesengsaraan itu meledak ketika kesengsaraan inner demon datang membuatku tidak bisa bersembunyi. Aku kembali sebagai remaja di bumi. Chen Fan kali ini nampak senang. Ia pun menyeringai tersenyum. Chen Fan yang duduk di kursi bus itu sembari memandangi ke jendelanya ya, dan bergumam, "Ini bukanlah kesengsaraan inner demon. Aku benar-benar kembali sekarang. Aku telah kehilangan semua kekuatan supranaturalku, primordial spirit dan dawhatku. Aku bahkan kehilangan artefak sihir dan senjataku. Aku sekarang hanya manusia biasa yang dapat dengan mudah dibunuh oleh peluru. Ini tidaklah buruk ya. Dalam hidup ini aku akan bekerja keras untuk yang terbaik dalam kultivasiku dan tentunya membuat fondasi tertinggi Dao.
Darah dibalas darah, jangan menyesal. Kemudian bus Chen Fan pun tiba di tujuannya. Lalu Chen Fan berkata, "Wah, kita tiba di Chuzhou. Sudah berapa lama aku meninggalkan kota ini ya?" Tiba-tiba ponsel dari Chen Fan berderit. Chen Fan pun mengambil ponselnya. "Wah, ini ibu." Dan terlihat di sana nampak ada panggilan dari ibunya. Ibunya pun lalu berkata, "Halo Chen Fan, Bibi Tang mungkin sedang menunggumu di luar stasiun. Kamu harus bekerja keras di Chuzhou." Oke, aku tidak pernah lagi mendengar suaranya semenjak dia meninggal di kehidupanku. Chen Fan kali ini nampak terharu. Akhirnya bisa kembali mendengar suara ibunya. Tak terasa air matanya pun menetes. Chen Fan kali ini yang terlihat air matanya menetes sembari dia tersenyum berkata, "Jangan khawatir Bu, jaga dirimu baik-baik di Zhonghai." "Baiklah, aku punya sesuatu yang lain untuk dilakukan." Dah. Teleponnya pun ditutup. Kemudian terdengar sebuah pengumuman, "Perhatian para penumpang, kita telah tiba di tujuan. Silahkan mengambil barang bawaan Anda dan bersiap untuk turun." Kemudian Chen Fan pun berkata, "Wah, aku benar-benar kembali menjadi 17 tahun. Turunlah Chen Fan dari bus itu. Aku terikat untuk pergi melalui dunia fana. Jadi ini hidup. Aku tidak perlu takut di sini." Kemudian Shin memperlihatkan beberapa orang di sana nampak terkejut memandangi ke seseorang yang ada di depannya. Ya, di sana terlihat dua orang wanita dengan begitu cantik dan menawannya, menjadi sorotan beberapa pria di sana. Seorang wanita itu pun berkata, "Bu, kapan dia datang? Bagaimana jika menelponnya dan menyuruh dia cepat ke sini?" Ucap salah satu wanita itu nampak kepanasan. Ibunya pun berkata, "Tidak sabaran sekali, baru juga 10 menit. Aku sudah berada di posisi sinar matahari selama 10 menit. Aku lebih baik masuk ke dalam mobil. Di sana lebih dingin." Salah satu wanita itu pun kemudian bergegas kembali menuju mobilnya. Lalu ia pun bergumam, "Bahkan ibu pun mengatur pertemuan. Aku yakin dia orang kampung. Kenapa ini?" Lalu ada seseorang yang memanggil ke arahnya, "Bibi Tang, maaf sudah membuatmu menunggu." Terlihat seseorang menyapa di sana, yang ternyata itu adalah Chen Fan. Bibi Tang pun berkata, "Masuklah Chen Fan ke dalam mobil itu." Ternyata dua wanita tersebut adalah Bibi Tang dengan anaknya. Kemudian anaknya pun bergumam, "Seperti namanya, aku melihat dia hanya sebagai teman. Dia tidak cocok untuk Li Chen dan kelompoknya." Lalu Bibi Tang pun berkata, "Xiao Fan, Rangan akan menjadi seniormu. Kau harus menemuinya sepulang sekolah," ucap Bibi Tang. Ternyata anaknya itu namanya Ran Xiao. Lalu Chen Fan pun berkata, "Sekarang dia adalah saudara perempuanku. Aku akan melindunginya." Kemudian Chen Fan pun kali ini bergumam, "Ada seorang gadis yang pernah kucintai. Aku terluka olehnya, lalu sedikit demi sedikit melupakannya. Namanya adalah Jiang Churan." Lalu Chen Fan pun mengatakan, "Ran, temui aku jika kau butuh bantuan." "Ya, bagus, jangan lupakan apa yang kau sudah ucapkan ini," ucap si Ran menjawab yang dikatakan Chen Fan. Lalu bergumam,
Ayahku adalah pejabat penting di pemerintahan dan ibuku mempunyai perusahaan senilai 10 juta dolar. Kenapa aku butuh bantuanmu? Gumam si Ranra. Bibi Tang pun berkata dari depan, ya, pertama kita akan ke apartemen untuk meletakkan barang-barangmu dan lalu ke rumahku untuk makan siang. Oke? Tempat ini dekat dengan danau yang Shui. Di sana pemandangannya sangat indah dan tak berselang lama tibalah mereka di apartemen dan dibiasakan dengan SMA 4. Ya, hanya 10 menit jalan kaki dari sini. Masuklah mereka ke apartemen dulu. Di sini ada 3 kamar tidur, 1 ruang duduk. Bukankah dekorasinya sangat berkelas? Tanya Bibi Tang. Wah, kau sangat baik padaku, Bibi Tang. Lalu Bibi Tang pun menjawab, hiduplah dengan nyaman dan belajarlah dengan giat. Jangan cemas dengan sewanya ya. Lalu Chen Fan menjawabnya, terima kasih untuk perehanmu Bibi Tang, ucap Chen Fan. Ya, apartemen itu disewakan dari Bibi Tang yang bayar Bibi Tang. Bibi Tang pun berkata, ibumu sangat percaya padaku, jadi aku akan menganggapmu seperti putraku sendiri. Ditariklah tangan Chen Fan oleh Bibi Tang. Ayo ke rumahku untuk makan siang. Mereka berdua sangat kerap, gumam Ran yang nampak kesal ketika melihat Bibi Tang. Hei, kok rada aneh nih, apakah antara ibu dan anak akan melakukan sesuatu? Kemudian waktu pun terus berlalu dan tibalah mereka di Longjing Villa. Lingkungan kami bukan yang terbaik di Chuzhou. Kita sudah sampai. Selain dari danau Yangshui, tempat paling terkenal di Chuzhou adalah Gunung Yunwu. Bibi Tang masih menggandeng tangan si Chen Fan dan mengajaknya masuk. Dikatakan bahwa setiap pagi rumah itu diliputi oleh awan dan kabut seperti lautan dan gunung. Awan, rumah mewah tinggi kelas tinggi, semuanya berada di lereng Gunung Yunwu. Tapi menurutku rumah ini sudah cukup. Villa Gunung Yunwu sangat indah, tapi aku tidak benar-benar berharap untuk tinggal di sana. Chen Fan kali ini berkata, jika Anda menyukainya, aku akan membelikannya ketika aku punya uang di masa depan nanti. Jadi kau bisa melihat awan dan kabut setiap bangun. Apa Bibi Tang nampak tersentuh? Bagus, aku menantikannya. Aku juga akan mengajak ibumu dan menghabiskan waktu bersama. Ish, pembual, gumam si Ran yang nampak kesal melihat rombongan dan juga mendengar omongan dari si Chen Fan. Dan kami bisa belanja dan ke salon kecantikan bersama Bibi Tang. Membayangkan masa tuanya nanti bersama ibu dari si Chen Fan. Masuklah mereka. Ada seorang pria berkata, apa ada yang lucu? Aku mendengar suara tawa dari pintu. Halo paman. Chen Fan, duduklah, aku akan ke dapur. Tunggu masak. Tidak lama kok dan tak berselang lama masakan pun jadi. Tiba mereka di sesi makan bersama. Ada ayah Ran, Bibi Tang dan juga Ran beserta si Chen Fan. Mereka duduk dalam satu meja. Aku tidak ingin mengobrol dengan Chen Fan. Dia idiot dengan prestasi akademik yang buruk. Dia hanya pecundang. Dia tidak cukup baik untuk Lijan, gumam ayah dari Ran yang nampak ia tidak suka dengan Chen Fan. Chen Fan pun berkata, aku kurang pandai memasak. Ini sangat bagus karena aku bisa merasakan masakan Bibi Tang. Dalam hati Chen Fan ia bergumam, Bibi Tang sangat polos, anggun, baik hati dan cantik. Dia bahkan hebat dalam memasak. Dia tidak beruntung karena menikahi Chang Xuanhai, si gila itu. Kemudian Chen Fan dikagetkan oleh Bibi Tang yang berkata, Siapa, kau baru saja sampai di Chuzhou. Pergilah jalan-jalan dengan Ran dan belilah sesuatu. Baiklah, ucap Chen Fan. Oh, Chen Ran agak terkejut. Kemudian keluarlah Chen Fan dan juga Ran.
berjalan bersama. Randan berkata, aku masih ada urusan, kau pergi saja sendiri, atau kau bisa memakai taksi, kau tidak perlu ditemani kan? Randan bergumam. Sebaiknya dia tidak memintaku untuk menemaninya. Baiklah, sampai jumpa, ucap si Chen Fan yang kemudian bergegas pergi. Terlihat Randan yang cukup marah dengan si Chen Fan. Chen Fan pun terus melangkahkan kakinya pergi sendirian. Di tengah perjalanan, ia berkata, aku akan pergi ke Danau Yangzui. Di sanalah tempat dengan energi spirit tertinggi. Dan tak berselang lama tibalah Chen Fan tepat di depan pohon yang cukup rindang. Ia pun duduk bersila. Aku harus cepat-cepat dan memulai bentuk fondasi. Ada 8 tahap dalam kultivasi ini. Kultivasi Qi, condensation, non-core formation, next spirit, saving, void returning, diffusion, dan retribution. Condensation sky adalah tahap awal dan terbagi atas 3 tahap membentuk fondasi pedalaman. Dan spirit pembentukan fondasi adalah tahap paling awal dalam kultivasi. Setelah itu para kultivator dapat mengangkat beban ratusan ton dan berlari secepat kuda menembus batas tubuh. Mengumpulkan Eina dan Sensei Sejati menggambar jimat dan mampu menggunakan sihir. Chen Fan bergumam, jadi cara apa yang harus kupilih untuk membentuk fondasiku? Aku mempunyai berjuta-juta teknik rahasia dari 500 tahun terakhir. Aku juga mempunyai 13 bilion cara untuk membentuk fondasi. Selain karena penyesalanku, alasan utamaku jatuh selama pembalasan ilahi adalah bahwa fondasiku tidak cukup stabil. Meskipun pembentukan fondasi hanyalah tahap awal dalam kultivasi dan tidak terlihat penting, namun hanya fondasi yang kuat saja yang bisa menahan gedung. Kemudian diperlihatkan Chen Fan mengambil sebuah buku bertuliskan The Great Way of the Void Body Reasoning Art. Aku akan mencermati ini. Chen Fan pun membuka buku itu. Nulis ini menekankan pada inklusivitas dan kegelapan. Oke, sekarang aku akan mencoba melatih kultivasiku di bumi. Pada saat energi spiritku hanya sedikit, aku harus bergantung pada berbagai obat tentunya, harta karun dan bahkan energi yin dan yang. Untuk melakukan kultivasi, memulai kultivasi di sini terlihat Chen Fan yang duduk bersila berfokus berkultivasi, yang memejamkan matanya dari tubuh Chen Fan. Mulai dari pagi hingga sore harinya, hingga larut malam harinya, dan sampai tiba di pagi harinya lagi. Ya, kemudian Chen Fan terbangun akibat sorot matahari yang cukup sinarnya terang kala itu. Teknik void body reasoning adalah teknik pembentukan fondasi nomor 1 di dunia. Aku hampir memasuki tahap penting dalam pembentukan fondasi dengan fondasi keluar. Ucap Chen Fan yang tadi terlihat sebuah unsur energi yang memancar ke langit di sana. Kemudian Chen Fan bangkit dari duduknya. Aku melakukan kultivasi sepanjang malam. Untungnya tempat ini jauh dari jalan terbebas. Mengganggu kemudian diperlihatkan pencahayaan yang dibesarkan tanahnya. Bagus, aku dipenuhi dengan kekuatan. Dan Chen Fan pun menghantam pohon itu. Wah, kekuatan ini membuatku visiku luar biasa. Dan terlihat bekas pukulan dari Chen Fan tadi rupanya cukup keras hingga membuat batang kayu itu pun retak dan remuk tepat di bagian pukulan si Chen Fan tadi. Hei, aku lapar, aku harus ingat. Aku hanyalah makhluk fana dan butuh makanan, ucap si Chen Fan yang terlihat perutnya berbunyi keroncongan. Dan tak berselang lama Chen Fan keluar dari tempat itu dan bergegas pergi. Namun dalam tengah perjalanannya Chen Fan kali ini bertemu dengan 3
Pria tadi menatap ke arah Chen Fan. Begitu pula dengan Chen Fan. Ia pun menatap ke arah pria tua itu sembari berkata, apa yang kau inginkan? Kemudian pria itu berkata, hanya seorang pemuda yang kebetulan lewat, mungkin tidak ada esensinya, terlalu lemah, dekondensasinya terlalu longgar, ini diundang lemah daripada seorang kultivator. Dia memiliki kekuatan batin, kualitasnya lebih rendah daripada kekuatan esensi sejati seorang kultivator. Hei, apa yang kau lihat? Kenapa kau menggelengkan kepala? Ucap si wanita itu. Chen Fan pun berkata, aku melakukan itu karena suatu hal lain, maaf. Tunggu. Sementara anak muda pria ini kemudian muncul menghadang si Chen Fan yang akan pergi. Kenapa Pak Tua? Tanya Chen Fan. Dan tiba-tiba ketua itu berkata, kau menggelengkan kepalamu setelah melihat cucuku. Bisa kau katakan alasannya? Tunjukkan rasa hormatmu itu. Sudah ku bilang itu tidak ada hubungannya dengannya, ucap si Chen Fan menjelaskan. Lagi, kakek tua ini kemudian berkata, melihat dari cara berjalanmu, aku sudah menduga bahwa kau belajar seni bela diri. Aku Wibu, bolehkah aku bertanya asalmu? Dan siapa gurumu? Aku hanya seorang kultivator Dao, Wibu. Aku bukanlah seorang murid dari suatu perguruan. Tiba-tiba sang wanita ini berkata, jadi kau pasti berbohong padaku kan, Chen Fan? Sambil tertawa, Chen Fan mengatakan, aku hanyalah seorang kultivator Dao dan tahu sedikit tentang teknik Qi. Hanya itu, mengacungkan tombak dan tongkat atau bertarung dan membunuh bukanlah keahlianku. Kau pasti salah, Wibu. Berkata dalam hal ini, kau dan cucuku bisa berlatih sebentar dan saling belajar satu sama lain, ucap si Wibu. Hei, kemarin biar ku ajari kau sesuatu, ucap cucu dari si Wibu. Ternyata yang cewek itu adalah cucunya ya guys ya. Dan yang si cowok tinggi besar itu adalah lebih ke kayak pengawalnya. Kelihatannya aku harus menunjukkan beberapa kemampuanku, ucap si Chen Fan. Aku tidak ingin membuli wanita, ucap si Chen Fan yang kemudian melangkahkan kakinya untuk pergi. Wanita tadi berkata, apa maksudmu? Wanita itu lemah, Dan terlihat kali ini Chen Fan memetik daun di sana. Terlihat daun itu diberikan sebuah energi. Serat dengan serangannya hanya menjentikan jarinya, daun itu pun melesat. Awas, ucap si Wibu. Kali ini benar saja, sas. Walaupun hanya dengan daun, tapi itu bisa memotong bagian rambut dari cucu dari Wibu. Dan daun itu pun melesat dan membentur pohon di belakang cucu si Wibu, hingga beberapa daun itu pun berguguran. Apa itu? Darah. Wanita itu nampak terkejut ketika melihat pipinya terserempet daun tadi dan mengeluarkan darah. Ia pun menengok ke belakang dan terlihat daun itu nancap tepat di batang pohon besar di belakangnya dan mampu melukai orang lain hanya dengan selembar daun. Wibu menghela nafasnya. Kemudian dia berkata, aku tidak pernah menduga bahwa aku akan melihat teknik ilahi seperti itu di sisa umurku ini. Di depan seorang master, aku dan cucuku sudah membuat kesalahan dan ceroboh. Wibu kali ini menghormati Chen Fan, tunduk kepada Chen Fan setelah mengetahui kekuatan asli dari Chen Fan. Aku tidak menduga bahwa anak ini adalah seorang master yang tidak diketahui dalam seni bela diri, gumam si Wibu. Ini pertama kalinya aku melihat teknik seperti itu. Itu sangat cepat sampai aku tidak sempat menandai jejakku.
mereka ya teman saya dari si Weibo ini. Mereka nampak terkejut. Jin kembali memperlihatkan di posisi wanita ini berkata, kau memotong rambutku dengan daun ini dan lalu mengenai pohon. Bagaimana bisa? Chen Fan berkata, itu hanya teknik kondensasi Qi, bukan hal yang spesial. Wibu berkata, itu mungkin hanya teknik sepele bagimu Tuan, tapi itu adalah teknik yang luar biasa bagi kami. Kakek bahkan memanggilnya Tuan, gumam si wanita itu yang nampak terkejut ketika kakeknya sangat tunduk kepada Chen Fan. Lalu Chen Fan berkata, kau bilang hanya seorang master bisa melakukan teknik itu? Seorang master di puncak seni bela diri mampu melampaui batas-batas fana. Dia dapat melepaskan kekuatan batinnya dan dengan mudah dapat membunuh seseorang yang tingginya beberapa meter. Wibu berkata, Anda adalah seorang master Tuan. Tidak mengetahui hal itu, ini adalah cara berpikir dunia seni bela diri. Chen Fan juga berkata, aku benar-benar hanya seorang kultivator Dao. Itu adalah apa? Hanya teknik kondensasi biasa kok. Aku tidak pernah mendengar tentang apa yang kau bilang. Semuanya sebelumnya aku hanya adalah seorang kultivator Tao. Lalu si Weibo sedikit bergumam dalam hatinya. Dia benar-benar bukan seorang master manifestasi ya. Dan oke, teman-teman, cukup sampai di sini dulu episode kita kali ini. Episode perdana. Yuk, buat kalian yang pengen dilanjutin, gas komen di bawah ini. Lanjut nih. Gak pengen dilanjutin bakalan take down kalau gak ada yang komen.